Pas mungkin jadi kapten di tim itu, ya dia mungkin manggilnya Cap, tapi saya lupa betul-betul siapa yang pertama. Akhirnya sini-sini malah melekat, mungkin karena medsos juga orang komen, akhirnya biasa lah manggil Cap. Padahal kan nama saya Hamka. Nah saya di situ pergi jual tape mobil, karena mau pergi mana? Mau pergi acara kan, barang Leo lah itu kan. Leo tuh mau baru beli mobil, berarti udah bisa bawa mobil nih. Nah saya turun biar cepet. Saya bilang, Blay, parkirin, oke. Dalam laku 750 tip itu kan. Pas keluar kenapa rame-rame nih? Kenapa, Blay? Ya nabrak itu. Terus, waduh, kacau nih. Saya telepon lah teman satu, Black, ini bumper berapa kalau kenapa? Penyok. Ya 1.500.000. Nombok ini aja udah kita jual. Jadi itu yang sangat bagus untuk mengangkat pamor sepak bola sih. Kalau selebritis kan dikenal masyarakat luas, apalagi Raffi sama Atta kan followersnya udah tahu kan. Iya. Betul. Mudah-mudahan konsisten dia. Konsisten. Jangan dikecewakan. Tapi orang yang konsisten itu sering dikecewakan, akhirnya males. Karena dia udah bawa harapan besar. Nah, tapi bukan dikerjain, tapi dibikin kecewa, ya sudah. Iya. Oke, kembali lagi di jangan gue yang buka deh. Sultan Moritz soalnya nih. Ada Sultan, ada Moritz ini. Bintang tamu kita kali ini legend Indonesia. Cap, pemain buka bola. Cap, pemain bola soalnya. Cap buka Cap. Oke, teman-teman, lama kita tidak berjumpa. Jadi saya agak kurang lancar lagi kan. Tapi ini channel pertama kali saya datang semenjak saya 11 bulan vakum di podcast. Nama channelnya Sport Plus 7. Sport Plus Studio. Gak apa-apa kawan. Luar biasa. Sport Plus Studio. Iya. Jadi di sini ada Sultan Moritz. Iya, Sultan Moritz. Berikut bintang tamu Cap Hamka Hamzah. Saya akan bertanya kepada dua teman saya nih. Kembali dong. Kembali Cap. Apa kabar Cap? Siap, baik. Sehat Cap ya? Ya kurang sehat lah. Ini ngilu badan. Sekelan. Ini semua kebanggaan banget buat kita Bang yang didatengin. Nih kalau saya nyebutnya kapten dari segala kapten. Legend cuy. Kayak semua orang kita kumpulin semua kapten dari Liga 1, Liga 2, Liga 3. Saya yakin 95% manggil dia tetap kapten. Yes. Baiklah. Ngomongin masalah kapten, itu dipanggil dari kapan, Cap? Sejak kapan sih? Itu saya juga lupa. Awal mulanya. Nah, itu enggak tahu siapa yang pertama manggil saya tuh. Saya lupa. Saya lupa tuh. Kebanyakan game yang manggil ya? Sudah lupa di mana awal mereka, mungkin karena atau kalau nggak salah mungkin settingan saya. Karena kalau manggil nama kurang ini kan, nggak manggil abang, kita seumuran. Pas mungkin jadi kapten di tim itu, ya dia mungkin manggilnya Cap, tapi saya lupa betul-betul siapa yang pertama. Akhirnya sini-sini malah melekat, mungkin karena medsos juga orang komen, akhirnya biasa lah manggil Cap. Padahal kan nama saya Hamka. Iya. Jangan lupa follow, subscribe. Ini dia YouTube-nya dong. Cap Hamka Hamzah. Dia kan balik lagi ke situ. Promosi gratis. Promosi dong. Kalian tahu pemain sepak bola /manager /youtuber juga. Wah, gokil. Semuanya bisa. The leader of bad boy. Wah. Tuh Cap juga identik tuh Cap. Kenapa Cap? Ya itu saya nggak tahu ya. Kenapa? Mungkin gara-gara waktu dulu masih muda-muda, jarang mau dengar orang saya. Saya jalan dengan jalan saya sendiri aja. Jadi akhirnya ada yang begitu ya, saya jalan selesai bertanding, saya pergi dugem, dimarahi sama manajemen dan pelatih. Kan saya sudah bertanding Pak, sudah menang, saya mau liburan, fresh. Jadi pikirnya orang nggak dengeran, bukan, karena tugas saya sudah selesai. Ya, saya juga butuh refreshing, butuh fun. Apalagi pas masih muda, ya mau kemana kan? Kalau enggak itu pun hanya dengar musik. Tapi kan ya cuci mata udah cukup. Predikat bad boy itu kan didapat karena bad boy di luar lapangan atau di dalam sama lapangan? Sih dalam lapangan. Dalam lapangan juga. Kalau luar lapangan nggak ada bad boy yang kita berantem. Ya karena yang saya bilang itu mungkin banyak teman-teman yang ngelihat saya pas waktu muda-muda belum nikah kan. Benar. Dari segala klub malam mungkin hampir seluruhnya di satu kota saya udah pernah singgahi karena dengar musik kan. Terus bertanding ketemu teman-teman yang lain, janjian. Sudah. Itu. Tapi kan karena itu, jadi lo ngedapetin respectnya kan sesama pemain. Gara-gara itu juga. Nongkrong juga. Jadi akhirnya tahulah semua karakter orang seperti apa. Terus kalau di lapangan mungkin
ya waktu muda ada beberapa kali emosi lah ya kan, Ya. emosi apa ya. Jadi mungkin orang mikirnya hampir nih kartu merah mulu, kartu kuning. Sampai kayak gimana sih dia memang kalau di lapangan tuh kok bisa sampai dibilang bad boy itu di lapangan emang Memang ada satu banyak kejadian sih, salah satunya sliding lutut orang. Jadi kalau udah emosi kan, ya itu jangan dicontoh karena itu udah itu jiwa muda lah, Iya. jiwa muda. Ya. Makanya saya selalu ajarkan ke adik-adik. Benar. Saya bilang sepak bola itu bukan lagi zaman yang seperti dulu. Iya. Sekarang tuh bagaimana kita fokus, disiplin, apa jangan ikuti saya. Iya. Itulah ilmu yang saya kasih ke adik-adik, akhirnya mereka respect. Yang saya bilang tadi ke Bang Moritz bahwa kalau kita bertanya kepada bukan ahlinya ya dia nggak tahu. Iya benar. Ya, bertanya ke ahlinya baru dikasih tahu ini jangan begini jangan begini. Betul. Itu Harus sih. punya pengalaman sendiri. Ya, jadi pemain kan mendengar tuh, oh iya benar Betul. ya. Bang Angka lebih parah lagi dari saya. Benar. Itu sih. Cuman misalnya gini, sekalipun abang lagi apa emosi-emosinya di lapangan sampai tadi sliding tackle lutut orang itu setelah pertandingan juga udah. Ada saya dia hanya minta maaf mungkin ya itu. Oh, Dia minta maaf ke saya. Jadi ya biasa lah. Enggak apa-apa karena emosi lah, apalagi tim kalah kan. Iya. Kalah ngulur waktu kan kadang striker tuh ngulur waktu kalau timnya udah menang di situ Frustrasi mungkin lah ya. kita kan lumayan jam 2, setengah 3 siang. Iya. Jadi frustasi ya ditambah begitu mungkin saya emosi tapi itu udah bisa Sebatas jadi contoh. Permainan selesai tuh. permainan lah ya. Iya. Mantap. Tapi kalau untuk berantem pukulan ya saya tidak pernah Nggak di pernah. lapangan, tidak boleh itu. Nggak boleh lah. Iya. Pokoknya paling ngetop nih pemain sama wasit deh. Wasit kenal banget sama lo Kep ya. Yalah. Dipritin dulu ya kan. 2-3. Makanya wasit kenal semua sampai sekarang Iya kan? tuh, waduh. Iya kan? Tahu berapa kali saya kasih kartu merah ya. Sekarang Iya kan kan? kita udah tua pak, Iya. udah pensiun. Benar. Jadi punya kenangan kan. Punya kenal. Iya. Itulah yang jadi omongan ke Iya. adik-adik kan. Benar. Jadi lucu juga sekarang kalau dipikir-pikir kali Cap ya. Ya, saya kadang lihat video-video di YouTube saya bilang, kacau juga dulu saya. Lihat dari video review YouTube Iya. ya, lihat gila gue pernah kayak gini main. Malu sendiri. Bad boy taubat berarti ini. Iya, Bad boy iya taubat. benar. Tapi ya itu tadi, jadi punya cerita ke generasi sekarang, Benar. bisa Nah, dibagi, benar. dan mereka pun respect ngambil ya, Betul. Pelajaran bisa diambil. bisa diambil gitu. Kalau lempeng-lempeng aja apa yang mau diambil? Iya, Iya nggak Kep ya? Boring kalau lempeng-lempeng aja. Boring, cuy, iya kan? Benar. Yang Oke. kebanyakan kan di kamera doang. Apa? Sok. Apa? Iya. Dia padahal di belakang mah ya. Iya. Mending langsung ke depan begini. Benar. Iya benar. Banyak pencitraan. Pemain mana yang Lagi, Cap. sebut aja pemain mana yang enggak percaya saya enggak kenal kan? Iya benar. Saya kenal semua cuma ya karena mereka menjaga image-nya apanya. Mungkin Wajar lah. Cap nggak kenal semua tapi semua kenal Cap kali ya. Iyalah. Tapi kalau saya kenal Benar, semua kan? adik-adik. Jadi ada betul-betul ada yang menjaga dirinya. Ada dari 10 orang tuh 2 orang lah di sepak bola Indonesia itu yang betul-betul salah satu yang bisa kondisinya yang ngeri kayak Agus Indra tuh saya sebutnya. Oke. Itu Oke. dari jam 8 tidur. Itu bangun subuh sholat, tapi itu Agus Indra tuh pas zaman Persija tuh ngeri-ngerinya Jepang kan, ya? Jepang tuh. Lempeng aja tuh Lempeng, ya. tahun baru aja saya ajak biliar. Dulu ada kan di mana? Citos Skor kan? Iya, Ya, skor. setahun sekali kan? Iya. Udah datang ke sana jam 8. Ceweknya Balik. bagus tuh Kep. Oh belum ada itu. Oh, belum. itu. Iya pas Orang bertiga. lama berarti orang lama. Tapi Iya. yang datangnya yang cantik-cantik. Iya, Kalau datang ini cantik-cantik yang- juga kan? Nah, main Iya kan? jam 8 Hah. sambarin unggulan. Hmm. Jam 12 kita kembang apian Iya, kan iya, di depan iya, kita. iya. Jam 9 kita pulang loh. Jam 9 minta pulang. Pas saya cek Baru mulai. Pas saya cek dia udah tidur. Kalau setahun sekali padahal. Itu Enggak. tuh pemain. Doi emang iseng kan. Kadang-kadang pemain yang pada tidur dulu digedor-gedor sama dia. Oh. Digedor-gedor sama doi. Iya. Gila, asli. Emang jiwanya gangguin orang. Iya, emang Iya, iseng seneng, gitu. seneng. Dari muda. Cuman akhirnya pas ketemu lagi, akhirnya dia bisa ngelihat oh ternyata dengan tidur cepet panjang nih mereka Panjang, main ya. itu panjang. Panjang ya Kep ya. Panjang. Karirnya Gila, ya. karir panjang. Cuma lebih panjang saya. Iya. Itu saya pikir juga di Balance, balance. Bukan mungkin di Balance. umur orang nggak tahu lah. Iya, iya. Oh di umur 32 itu saya udah merasakan sendiri bahwa kalau saya hanya latihan mengikuti arahan pelatih nggak bisa terus menjaga Iya. Stamina, kondisi. sama levelnya pemain-pemain. Oke. Jadi saya harus buat yang lain lagi di luar latihan pelatih, cuma orang nggak pernah lihat. Saya nggak pernah mau bikin video, bikin apa. Jadi orang nggak tahu kalau saya fit terus. Iya.
Sepenting apa sih Cap balance antara latihan, main bola, fokus sama having fun juga di luar bola? Sepenting apa sih? Ada sih, ada waktu ya namanya kita main kan tegang kan setelah pertandingan butuh refreshing. Nah, kadang juga ada pemain yang liburan mau lihat pantai, mau lihat pegunungan, ada juga yang mungkin yang ke klub Malang yang denger musik, habis itu capek tidur pulang, pulang tidur. Jadi beda-beda pemain sih. Jadi hampir semua saya lihat pemain-pemain tuh mulai dari yang A sampai Z saya tahu semua kelakuannya. Itu sih. Di zaman sekarang istilahnya healing lah. Iya kan? Apa healing? Ya. Healing. Nah, itu memang perlu buat pemain tegang di lapangan apalagi setelah mengikuti kompetisi kan. Ya, mereka liburan itu sangat. Benar. Bukan pemain kita ya, pemain Eropa pun begitu. Betul. Caranya beda-beda Cap ya. Cap, ngomongin masa muda, pasti punya kenangan di 3 tempat ini. Taman Puring. Nah, Taman Lawang, lapangan Banteng, Cap. Apa nih? Apa artinya Cap buat lo, Cap? Jadi Taman Puring itu biasanya orang beli sepatu bola, kan. Pemain-pemain kan banyak dulu waktu zaman kita masih junior. Nah, saya di situ pergi jual tape mobil karena mau pergi mana? Mau pergi acara kan? Bareng Leo lah itu kan. Leo mau baru beli mobil, berarti udah bisa bawa mobil nih. Nah, saya turun biar cepet. Saya bilang, Blay, parkirin, oke. Dalam hak laku 750 tip itu kan. Pas keluar kenapa rame-rame nih? Kenapa, Blay? Ya, nabrak itu. Terus, waduh, kacau nih. Saya telepon lah teman satu, Black, ini bumper berapa kalau? Kenapa? Penyok. Ya, 1.500.000. Nombok ini aja udah kita jual. Saya bilang, waduh kau. Itu Leo tuh. Berarti yang dijual tadinya buat pergi, jadinya buat nutup mobil. Iya, nutup mobil akhirnya. Wah kacau, saya bilang, terus gimana nih Blay? Udahlah di mes aja kita, di mes akhirnya di depan mes itu Lipo kan, nongkrong di situ aja, makan nasi goreng ya kan, sate kambing, jadi situ aja nggak kemana-mana. Jadi pemain-pemain yang lain senior, weh tumben nggak keluar malam minggu, nggak bang sini capek, gagal healing gitu, mobil baru lagi kan, itu kacau tuh lewat. Nah kalau yang di lapangan Banteng tuh kan orang sempet tuh katanya di situ bencong bukan gigolo Taman Banteng ya kayak gigolo gitu. Mohon maaf ya, jadi saya kesana sama Leo era itu kita iseng-iseng kan, lah ini katanya ini kalau kita berdiri aja dipanggilin tante kan dia kan coba lagi sana. Jadi bertiga saya Mulki, Leo, saya jadi agak 50 meter. Bener loh ada yang ini. Saya udah kabur langsung. Mas, saya udah. Yang penting kita udah tahu. Ngetes ya. Berarti niatnya cuma ngetes doang. Ngetes aja, apakah itu benar apa enggak di situ. Itu sih. Nggak dilanjutin tapi kan. Gila. Di pinggir jalan tapi kan. Iya. Itu sih pengalaman itu sih. Itu kalau udah eranya sosmed sekarang rame udah seorang Hamka ke lapangan Banteng di videoin sama orang. Twitter video Cap Hamka terlihat di lapangan Banteng dulu. Jadi kan saya itu orangnya suka iseng, jadi tahu ternyata ini seperti ini, ini seperti ini. Jadi itu pengalaman yang saya cari terus akhirnya dapat. Udah jadi satu kesimpulan pas usia saya sekarang ini. Iya. Explore aja Cap ya. Semua di explore. Pokoknya di sini juga jembatan samping Casablanca. Bukan. Mana? Setan loh Casablanca. Jembatan mana ini? Mana? Sebelum ke Kuningan belok kiri yang tadi kita lewat. Taman Lawang. Situ iya situ juga tuh. Situ juga kenangan juga diberhentiin kan, diberhentiin. Kan nggak ada duit. Emang kita mau iseng kan naik motor nggak ada duit. Wah ada pas ini, nggak ada duit. Udah nih satu aja dikasih. Astaga kabur. Kan, kenangan kembali. Dipalakin kayak berarti. Ya maksudnya kan kita setiap kesini langsung dia. Iya benar, dia joget-joget. Dia ada joget. Kalau dikasih duit berapa gitu dia buka. Jadi kelihatan susu palsunya. Iya susu palsu. Laki lagi ya. Laki dong. Saya bilang, ternyata ini. Jadi kalau sekarang tuh jalan ke situ ini pernah. Ada pengalaman. Itu sih. Masalahnya 2 tempat itu Taman Lawang sama si lapangan Banteng udah bersih sekarang. Udah bersih. Udah nggak ada. Mungkin karena udah ketahuan sama pemerintah dulu kali ya. Iya. Baru mau nyoba padahal. Itu betul dipanggil tuh. Bener. Sampai macet loh, Cap. Kalau macet dulu enggak, kita jam berapa? Jam 8:30 itu pulang. Iya. Tapi Sabtu atau Minggu. Iya. Bukan caca lu
Mas. Lah, pulang ya. Udah. Tapi kan gini, pertama kali yang ke Taman Lawang itu lu sadar gak itu bencong? Apa lu belum sadar? Udah tahu. Oh, jadi udah tahu bahwa iya. itu bukan perempuan Iya, asli. kejadian lah ya. Jadi, ayo kemana? Taman Lawang. Apa ya? Gangguin nanti. Jalan bertiga, 3 motor. Di stop ya kan, di stop. Dia joget-joget. Iya. Dia nggak ada duit, udah sebelah aja kan. Iya. Astaga. Lebih ngeri mana, Kip? Taman Lawang atau striker lawan yang ganas, Kip? Kalau striker lah, kalau Taman Lawang buat bercandaan, buat hilangin healing itu. Kalau nggak ada di kerja kan mau kemana kita? Ke mall bosen, kadang ke dunia malam juga bosen. Akhirnya coba buat kita ketawa itu. Kadang ke Taman Suropati, bertiga doang tuh, Leo, duduk aja sampai kayak orang bego. Ini ngapain kita ini? Sudah, banyak cerita. Wah, terus tiba-tiba seorang Cap Hamka Hamzah beli mobil S2000 Honda. Gila kalau warna kuning. Padahal belum punya rumah cuy. Zaman dulu sih mobilnya lagi itu gila kan. Itu parah. Fast and the Furious ada dong S2000 kan. Iya, benar. Gila loh. Itu kenapa Cap? Lu kepikiran beli mobil dibanding rumah? Ya apa ya, mungkin kalau saya orang itu ngelihat kasat mata sih, jadi sekilas tuh langsung saya pengen. Jadi kalau ada duit tuh, duit kumpul, beli dulu. Yang penting yang pernah saya lihat sekilas tuh, bagus nih ini, wah kumpul duit ah. Oke. Kan beli. Udah, cuman kalau yang itu memang kita Persija. Siapa ya yang nggak mau main di Persija kala itu kan, yang media belum ada medsos, hanya Persija, berita Persija aja di koran, di radio. Siapa main di Persija udah pasti tim nasional kan, udah pasti top. Nah ditambah pemain bola masih belum terlalu merata dikenal sama masyarakat, hanya mungkin di daerah-daerahnya kan. Nah ada salah satu stasiun TV, Abang Dino, kita harus bikin gebrakan. Saya bilang, apa itu bang? Ya terserah, Hamka mau bikin apa. Ya sudah, saya mau beli mobil, liput tuh. Wah, dulu kan basket nih, yang naik memang basket kan, karena orang menengah ke atas lah, basket. Kalau bola kan menengah ke bawah. Nah dari situlah saya mengangkat, bukan derajat sih, mengangkat image pemain bola, bahwa pemain bola juga bisa setara mampu untuk membeli apa yang dia inginkan kan. Akhirnya semua di daerah tuh beli mobil, motor itu mobil apa aja, penting beli. Jadi pemain tuh udah jarang naik motor dulu. Justru malah sekarang ini yang banyak naik motor. Udah capek kali kena macet. Dulu naik mobil semua di daerah tuh pemain naik mobil semua. Naik mobil semua jarang ada. Dia bukan lebih profesional ya, maksudnya lebih menjaga dirinya supaya enggak rawan kecelakaan. Justru malah kebanyakan sekarang naik motor. Dulu di daerah-daerah mobil semua, sampai asing kan dapat mobil, akhirnya lokal juga beli mobil. Jadi betul-betul itu. Nah, pas bawa Honda S2000 itu latihan nih, otomatis senior ngeliat dong. Senioritas era itu kan gila banget tuh Cap. Itu gimana Cap? Dicengin nggak? Soto nggak ada. Malah senior itu apa ya? Bukan takut, tapi menghargai saya. Emang udah respect duluan. Ya karena apa? Ya apa yang dibuat anak ini, ya dia tidak tidak menyalahi aturan. Iya. Ya, saya bilang sama senior, ini uang saya, ngapain kau mau ini? Akhirnya saya bilang ke junior sekarang, senior itu hanya di lapangan, di luar itu sama kita. Ya. Dan Cap Hamka pun dengan gayanya yang seperti tadi dibilang bad boy, terus mobil juga bagus, tapi ketika latihan datang duluan baru istirahat. Ya itu yang saya bilang tadi, saya nggak dengar orang dulu. Sesuai diri saya sendiri. Yang penting kerjaannya tetap selesai baru. Nah, lanjut, itu kan gaya hidup ya. Sekarang ke pertandingan. Pertandingan tergila yang pernah Cap jalani. Itu apa sih Cap? Ya itu sih, kita final leg kedua tuh nggak bisa nguber. Malaysia tuh. 2010. Oh yang 2010. Butuh gol 4. Dan kita yakin bahwa kita udah pernah menang 5-1 penyisian. Ternyata Nggak seperti itu jalan Tuhan kasih kan. Akhirnya kita hanya menang 2-1. Itu sih udah dari awal saya maju sampai dapat penalti kan, yang saya heading kena pemain dia, handsball menit kedua tuh. Ya memang jalannya. Cuma isu-isu di luar kan orang mencari ini kan. Itu kan orang-orang mencari kesalahan. Mencari panggung lah ya. Nggak terima kalah. Jangan kan dia, kita sendiri yang main, siapa yang nggak mau juara? Sampai diingat sampai sekarang.
ada kejadian-kejadian contoh, ada kejadian-kejadian dunia sepak bola yang orang-orang bukan pelakunya, asal ngomelnya saya bisa counter, betul. Saya punya prestasi, betul. kan bisa dibanggakan itu prestasi. Nggak ada itu kita mau bisa bikin jual negara itu nggak ada. Benar. Ya saya di SEA Games 91 sampai ingat sampai sekarang, yang juara kan sampai sekarang diingat. Nah, ada dia ngomong apa aja pasti orang dengar karena juara. Kita mau juara itu hari seperti itu. Wow, sekarang kita bisa cuap-cuap saya kalau ada yang tidak sesuai dengan sepak bola saya bisa. Cuma sekarang kan orang kan prestasi juga nggak ada di timnas ya akhirnya diserang orang kita. Karena mau uang seberapa pun juga nggak akan bisa ngalahin uangnya bakal habis. Tapi kenangan prestasi itu beda. Gila. Kalau tentang AFF 2004 sama Malaysia sendiri gimana? Nah, itu kacau tuh itu. Itu juga parah. Jadi itu memang saya yang melawan kan. Jadi kita intimidasi. Intimidasi. Wah, cuma saya terus yang lawan kan ke belakang itu kan menghadap supporternya ini bahasa-bahasa habis itu menang kita 4-1 baru ada topi supporter kita kan baru sama bendera saya puter itu supporter dia makanya ada foto saya itu di foto terkenal tuh itu saya bawa bendera ke dia tuh pada gimana tuh ya nggak ada karena supporter kita lebih banyak itu yang waktu AFF 2010 saya pikir supporter kita karena kita kan nggak berangkat bareng komersil itu pribadi kan jadi kita nggak tahu sebanyak apa sih supporter kita yang datang ke Malaysia waktu 2004 itu kalau nggak salah separuh setengah ini supporter merah putih sini Malaysia kemarin hanya di gate sini ini Malaysia semua itu tapi Cap selain Cap Hamka juga pengalaman di timnas juga udah banyak banget lah nah di klub ini mungkin Cap salah satu pemain yang paling berpengalaman kali 14 klub berbeda kan? Dari semua 5 pulau di Indonesia udah pernah dimainin semua tuh dari Sabang sampai Merauke udah pernah semua. Tapi selalu dapat maksudnya itu kan culture-nya beda-beda ya kayak di Jawa culture-nya di Sumatera gimana. Betul. Tapi kayak Papka datang ke situ baru main bahkan langsung dikasih ban kapten langsung dapat respect itu tuh apa sih Cap? Ya itu jadi yang saya bilang tadi tidak selamanya kita itu jadi bad boy itu jelek negatif. Benar. Yang saya bilang dari awal tadi bahwa ketika saya jadi bad boy di masa muda itu saya pelajari karakter setiap orang. Nah kalau hanya di sepak bola kan hanya kita aja. Akhirnya saya bergaul mungkin nongkrong ke sini jadi ketemu orang-orang dari Sumatera, dari Papua, dari Maluku, dari Aceh. Jadi saya tahu karakternya orang ini harus kita datang ke daerahnya harus seperti ini. Jadi nggak bisa karakter saya contoh Makassar saya bawa ke Papua, saya bawa ke Maluku ya berantem beda-beda. Jadi kita harus ngikutin dia di mana di langit ditunjuk. Itu saya. Dari banyak nongkrong tuh. Dari banyak nongkrong jadi tahu teman-teman karakternya seperti dari timur seperti ini, dari Jawa seperti ini. Kita nggak bisa keras ke teman-teman Jawa. Contoh dia lagi kesalahan kita habis kita dari kita panggil. Nggak bisa begini ya bang. Iya. Tapi selama jadi leader gitu Cap pernah nggak sih ngadepin maksudnya rekan setim yang Cap tuh ngeliat ini kayak gue zaman dulu nih masih bad boynya nih. Ada satu itu Birjut. Siapa? Bibir kerjut. Siapa sih? Cuma ya ada perbedaan sedikit. Tapi kalau bad boy sama. Makanya saya bilang ini Birjut. Ketawa dia. Mirip-mirip sama Cap Hamka waktu muda tuh ya? Iya, muda. Cuma bedanya saya masih tahu takeran. Kalau udah waktunya enggak. Kalau Kak Alvin? Ya masih belum tahu takeran ya. Karena saya memang contoh saya Kurniawan. Oke. Kurniawan. Ya, dia tahu, dia bilang boleh kau nakal dalam arti bukan nakal yang nakal tapi jangan masuk jurang. Itu selalu saya bawa. Boleh kau bad boy tapi jangan kebablasan sampai masuk jurang. Kalau saya masuk jurang udah mati pasti kau. Nah itu yang saya selalu bawa ini batas saya sampai di sini nih, nggak boleh lebih nih masuk jurang saya. Berarti itu tiap ngelakuin apapun teringat kata-kata. Iya, itu Kurniawan selalu bilang mau sebandel apapun kau yang penting jangan sampai masuk jurang. Iya. Berarti berarti harus sampai di sini. Kalau melewati lagi batas ini udah pasti lewat jurang saya. Itu sih yang saya selalu bawa. Jadi patokan sampai ngobrol-ngobrol sama pemain pun dia
dia kan sering aja saya ngobrol, total lah udah lolos aja kita, udah kacau nih orang. Itu Bang kurus ya. Bener, kurus bener. Bisa cerita sedikit nggak soal PKNS? Ya, PKNS tuh di mana saya itu hari saya sebenarnya nggak ada pikiran mau main di luar, tiba-tiba ada tawaran agen Bapak Salam. Ini nomor Malaysia kan. Dia itu hari masih SMS kalau nggak salah, apa BBM itu masih SMS, dia dapat nomor dari Pak Rahmat Darmawan kan. Jadi dia teleponin dari Malaysia selalu, mau apa? Ini ada tawaran dari PKNS. Bohong-bohong aja bapak nih. Karena nggak ada kepikiran ke sana. Jadinya ya sudah, besok kalau libur ketemu di Jakarta, datang mereka sama yang pemilik PKNS, datang baru betul. Nggak pikir panjang, langsung berangkat. Iya, karena kita main di luar kan. Iya. Nah, jadi main di luar tuh nggak perlu pikir panjang, tapi harus dipikirkan juga lancarnya. Iya. Kalau main di luar kayak beberapa adik-adik yang gajinya di sama aja bohong. Ya kan? Belum lagi kita jadi cadangan. Iya. Itu jadi memang harus dipikirkan masalah nggak asal pergi aja. Iya. Nah, pada saat ke PKNS itu ke Malaysia itu kan sambil minum kita. Nggak apa-apa, boleh. Nih, nyari sponsor ya. Nyari sponsor guys. Ini kalau ada iklan boleh masuk di sini. Masih hilang nih. Masih hilang. Iya, masih hilang nih. Butuh banget. Dan setelah ini ada masuk sponsor kan. Amin. Dan podcast yang dicari itu capek kita. Keliling-keliling kalau nggak ada iklan. Dapat AdSense nggak seberapa. Bagi ke mana? Tim habis. Iya, tim. Banget capnya nggak? Sorry Cap, kita balik lagi. PKNS tadi Malaysia. PKNS. Pada saat itu kan Cap Hamka udah melanglang buana di Indonesia lah. Ya. Udah dikenal, udah direspek sama semua orang, udah hatam lah mau daerah manapun di Indonesia. Ketika sampai di Malaysia, apakah approach ke rekan setimnya tuh sama di Indonesia atau gimana? Sama ya? Sama. Jadi pas saya masuk, pertama saya masih belajar lah, walaupun sama-sama Melayu saya pantau. Tapi ada teman juga mantan tim nasional Malaysia yang ngobrol. Jadi pas masuk ruang ganti itu ya permisi, namanya orang di negara orang, mau di rumah orang ya permisi, sok-sok jaim ya. Pas masuk lah kok ngebul semua, cocok udah ini. Ternyata sama aja. Sama ini ngebul semua, sama aja berarti deh. Jadi ketua geng lagi. Akhirnya jadi ketua geng lagi. Saya di negara orang jadi ketua geng saya kacau. Saya pikir ini beda kan? Sama anunya sama. Tapi secara profesional memang mereka ya saya akui di atas kita lah. Dari segi apa? Dari segi kayak kalau di tim saya tuh pemain lokal tuh dapat rumah. Oke. Jadi bukan mes. Rumah. Jadi rumah bayang bujang di 4 orang. Yang 4 orang ninggalin rumah itu, yang punya keluarga tinggal sama keluarganya masing-masing. Dapat itu. Pantas mereka total. Dan ketemunya pun di kantor meeting. Bukan di mes. Ada kantornya. Ya itu sih yang ini. Dan di sana ada itu sekarang kan budget gajinya kan ada standar. Ada standar. Iya. Minimal. Itu sih bagusnya di sana. Itu kan perlakuan dari tim terhadap pemainnya lebih profesional. Kalau dari pemainnya sendiri gimana? Kebiasaan mereka atau gimana? Sama. Ketika di dalam lapangan sama aja profesional, ikuti arahan pelatih. Setelah itu ya kayak kita di Indonesia ngobrol nongkrong makan nasi lemak, ya kan. Nah, di situ gitu. Tapi jarang kita mau jalan-jalan ke mall tuh jarang karena ya kesibukan masing-masing, langsung pulang. Saya juga langsung pulang. Pas mungkin tur juga beda lah. Kalau tur sama Indonesia beda. Kita kalau tur kan satu gerombolan tuh makan di mana. Ini enggak, ya tidur, istirahat. Jadi betul-betul dia pas libur aja baru dia pergi liburan. Ketika Cap datang ke Malaysia tuh, kita tarik lagi ke 2004. Cap sempet ada cyber lah sama fans Malaysia. Nggak ada sih, nggak ada. Maksudnya yang tadi bawa bendera di Cap diledekin. Pas ada PKNS ada nggak mereka yang masih inget Cap itu kan? Banyak, itu ada beberapa teman-teman yang seumuran kan. Yang kamu ini paham kah? Sudah lah, itu kan sudah lewat kan? Masa lalu. Ya, namanya sepak bola kan ada itu kejadian-kejadian unik. Nah, abis itu masuk tahun lalu
izin pamit tiba-tiba dari Rans. Nah, Iya nggak? Tiba-tiba izin pamit, padahal di sana juga posisi juga bagus tuh, Cap. Manajer juga seperti sana megangnya. ya jadi kalau saya itu manajer tuh bukan manajer posisi dengan gajinya gede, bukan. Manajer itu dalam artian bahwa yang memantau semua pemain nih. Nah kalau saya cuma jadi seorang kapten, itu saya hanya bisa sampai ada batas saya untuk memarahi pemain saya, karena saya sebagai kapten aja sama dengan pemain. Tapi kalau saya sebagai manajer, mereka menganggap saya itu, oh ini di atas saya. Itu yang bisa saya pantau mereka supaya tidak berbuat. Contoh nih, salah satu ada pemain yang udah susah untuk dikasih tahu lah. Kalau saya batu, kalau saya kapten kan susah. Harus sama-sama pemain kok bang. Kok ngatur-ngatur, abang juga pernah dulu begitu. Tapi kalau sebagai manajer, lu macam-macam pecat. Nah itu bukan lah itu. Benar. Ya karena itu yang buat situ. Ini menarik nih kan. Yang tadinya bad boy, main sana sini, tiba-tiba jadi kapten, terus sekarang malah dipercaya jadi manajer. Titik baliknya tuh di mana sih? Iya. Nah ya saya bilang tadi, saya ini orangnya beda. Saya selalu berpikir pengalaman saya. Makanya saya bilang tadi, kalau saya jadi sebagai pemain, teman-teman pemain mungkin gak ada berpikiran seperti itu kan. Saya belajar. Kalau saya jadi kapten, saya memarahi ada batasnya. Tapi kalau saya di atasnya kapten, saya bisa mencat orang. Jadi kalau dia sudah betul-betul tidak bisa dan sudah parah melanggar tiga kali, kan biasa di mana-mana ada 3 SP 3 kan. Wah, kita pecat. Nah, dia ketakutan kalau untuk udah sebagai manajer. Saya ini sebagai manajer kasih tahu kamu. Ini udah terakhir, kalau Mas Willy saya coret. Baru udah nggak berbuat dia gitu. Lebih berotoritas lagi. Baru pas jadi kapten beda lagi saya bawaannya. Saya rangkul. Ya, begitu. Berarti bedanya seperti itu kan? Saya bisa jadi manajer sekarang, caranya bisa jadi kapten juga, caranya seperti apa? Bisa mengimbangi dia, seumuran dia juga bisa. Langsung berubah saya tuh, berubah drastis. Bisa menempatkan diri otomatis. Iya, itu kan saya belajar kan. Jadi bukan semena-mena jadi kapten jadi manajer, bukan gajinya lebih double kontraknya, nggak ada. Itu karena bahwa saya yang lebih tahu pemain. Itu karena saya yang setiap hari ada di lapangan. Benar. Itu pemain. Respect lah. Makanya dapat respect dari adik-adiknya kan. Semua orang sama yang selevel sama dia, bahkan senior di respect. atas. Nah, cuman kan lagi semua di mana-mana lah kita. Ini ada aja orang benci, itu ada fitnah, wajar lah. Ada sampai ekstrim gitu bencinya. Nggak ada sih. Masih batas wajar. Bencinya kan di belakang kita, di depan kita injek. Banyakan orang kan di belakang orang ceritanya. Kadang menyeselin Cap ya, tiba-tiba nge-DM Instagram gitu ya. Wah, rasanya lo gini-gini, ada nggak pernah nggak? Itu ada yang komen ya, masalah masalah beberapa itu komen kan. Wah ini udah parah nih kan. Iya. Saya DM aja. Ini maksudnya apa? Ini saya udah screenshot ya. Ini enggak bang, saya ini cuma ngeliat komen yang lain. Udah nggak usah dilanjutin. Kicep juga, kicep pasti. Jadi saya nggak pernah balas langsung di mana? Di langsung komentar itu. Saya cek. Kalau umpamanya dia apakah langsung bisa DM kan? Ini maksudmu apa? Kan? Kalau ketemu lah. Enggak bang, ini saya dengar dari orang, saya lihat komentar, saya ikutan. Astaga. Udah sampai saya cukup lah. Udah tahu watak medsos, sudah tahu. Capek harus kayak gitu. Hatam sekarang. Nah, untuk yang cabut dari ras memang saya habis operasi ya kan. Habis operasi. Kedua memang itu kan butuh waktu juga, butuh waktu lama untuk mengembalikan, sedangkan liga kan sudah mulai pas saya masa pemulihan. Itu sih. Jadi ada juga beberapa yang menurut saya sudahlah waktunya saya juga keluar. Recovery berapa lama, Cap? Kemarin tuh 5 bulan. 5 bulan males juga ya. Sekarang udah aman tuh kan? Alhamdulillah aman dah. Tapi harus rajin gym terus kan. Rajin gym terus. Itulah buat stamina saya kuat terus. Gym terus. Bukan gym atas. Gym atas masih buncit ini, gym bawah terus kita. Makin laki ya. Kayak Marcel tuh. Wah, aduh dia mah. Marcel bulat sekarang. Parah bulat Marcel. Udah bukan jadi pemain bola dulu, waduh.
Main bola dia. Iya. Nongkrong sama gua kacau banget, Kep, serius Kep. Dia jago Nggak percaya. Masa? Gua nggak percaya. Waktu kurus di Soccer Island dia tuh sering. Jago. Jago dia. Jago, Kep. Kurus jago. Saya pikir itu horor merek. Masa? Ya. Gua pikir tadi adiknya Boas, Kep. Astaga. Iya. Kep, kita balik lagi ke Rans tadi nih, Kep. Nah. Beberapa tahun terakhir kita lihat mulai banyak selebriti yang mulai merambah ke dunia sepak bola. Kayak tadi Rans. Terus ada juga Atta Halilintar di Bekasi. Bahkan ada Mbak Ibong, sempat ada Prilly Latuconsina, banyak lah. Banyak. Dan Kep Hamka pun punya pengalaman involve sama 2 di antara itu, Rans dan juga Bekasi. Menurut Kep tuh apa sih tanggapan Kep terhadap maksudnya selebriti yang mulai masuk ke bola tuh pengaruh ke sepak bola Indonesia ke depannya bakal? Jadi sebenarnya itu siapapun boleh. Untuk menjadi atau memiliki sebuah klub sepak bola. Mau itu bukan dari public figure, mau itu siapapun, itu sangat bagus untuk apalagi selebritis untuk mengangkat pamor sepak bola. Kita bisa lihat Rans dan AHA kemarin di Liga 2 tahun lalu itu, euforianya seperti apa? Liga satunya yang kalah sama Liga 2 kan? Nah itu sangat bagus untuk mengangkat lagi sepak bola. Nah cuman butuh konsisten. Kita bisa lihat tim-tim yang lama lah. Betul. Itu kan orangnya betul-betul kuat dan betul-betul memang cintanya sepak bola. Nah, baru saya lihat ini baru ada Raffi sama Atta kan. Cuma sekarang Atta sibuk ke Pendekar yang Putra Siregar sekarang futsal. Jadi itu yang sangat bagus untuk mengangkat pamor sepak bola sih. Kalau selebritis kan dikenal masyarakat luas, apalagi Raffi sama Atta kan followersnya udah tahu kan. Betul. Mudah-mudahan konsisten dia. Konsisten. Jangan dikecewakan. Tapi orang yang konsisten itu sering dikecewakan, akhirnya malas. Karena dia udah bawa harapan besar. Nah, tapi bukan dikerja, tapi dibikin kecewa ya sudah. Itu pasti hilang lagi semangatnya. Itu sih, mudah-mudahan terus ada lagi artis-artis atau pengusaha-pengusaha mana biar sepak bola makin profesional, makin hidup lah, makin bisnisnya jalan. Kata kuncinya adalah konsisten. Itu aja sih untuk sepak bola Indonesia. Untuk sepak bola Indonesia. Benar. Lebih baik. Terus kalau misalnya tadi nih kayak tim selebritis gitu, ada nggak sih bedanya main sama buat tim selebritis sama main buat tim kayak tim-tim biasa? Enggak, kalau selebritisnya itu kumpul-kumpul. Mereka ini kan punya waktu itu sangat susah ya untuk berolahraga tentunya. Ditambah dia sering syuting, sering nyanyi, sering show apa segala. Jadi dibuatlah jadwal mulai dari zaman Bang Gugun Gondrong, selebritis lah terbentuk. Itu yang saya tahu, dan beberapa senior seperti katanya Primus berlanjutlah ke juniornya ini. Jadi setiap Senin itu mereka ada wadah untuk berolahraga dan juga bersilaturahmi. Itu sih untuk fun game aja. Cuman karena ada beberapa pemain selebritis yang jago main bola juga, Judika, Darius, Iqmal Tobi, Billy, Rifki, apalagi tuh banyak. Saya datang itu saya lihat punya bukan bisa main bola, tahu cara main bola. Saya bilang bagus jadi ya sering lawan dengan follower, sering ada juga yang ngundang tim luar tapi mainnya di situ untuk bagus juga. Kebersamaannya lebih terasa gitu. Lebih terasa itu. Cuma saat ini saya agak jarang untuk turun lagi karena habis operasi yang beberapa kan, karena lapangannya kan sintetis. Recovery itu betul. Bahaya kalau salah bisa ini lagi kan lutut. Iya. Cap, debut tahun berapa Cap profesional tuh 2001. Sekarang 2023. Musim depan sebentar lagi mau mulai. Cap Hamka Hamzah apakah masih akan main? Insya Allah. Kalau jadi semua itu tergantung kekuatan dari diri saya. Kalau saya merasa di badan saya sudah nggak bisa, ya sudah stop. Kalau masih bisa ya cobalah. Kita coba dulu. Kalau toh memang gagal di musim itu ya berarti saya stop. Itu sih. Karena yang saya bilang tadi, saya punya cara sendiri untuk menjaga konsisten saya walaupun usia seperti ini kan. Betul. Karena saya punya kelebihan kan, sering cetak gol, jadi ya masih bisa berarti. Loncat aja sama anak muda, kalah tinggi loncatannya ya apa. Itu sih. Dia all round player. Dia bisa all round player. Iya, serius loh, kiper, striker. Sempat jadi kiper kan? Kiper. Parah cuy. Itu kita lawan Persik tuh. Ngaco masih lu. Persik cedera
kartu merah almarhum Aka apa? Kartu okay. merah Wahyudi atau ya Wahyudi cedera. Almarhum Aka kartu merah digantilah sama almarhum Aka. Kan 2 kiper. Kartu merah nggak ada lagi ya, saya jadi kiper. Itu pun 10 menit. Ya, 10 menit kalau nggak salah itu kartu merah sama cedera. 10 menit. Sedangkan itu lawan Persela masih saya ingat. Di sana kan ada Marcio Sosa tuh. Yang punya tendangan bebas ngeri tuh. 10 menit saya sempat tepis crossing. Shooting saya sempat tepis. Nah, pas pelanggaran itu saya aduh mati. Ini pemain asing paling top tendangan bebas kan Marcio Sosa Persela tuh. Mati kita nih. Mati. Oh, dapat dia. Saya bilang pagar 8 ya kan. Pagar 8 enggak usah jaga lain-lain. Pagar 8, 2 di samping sini nih. Di samping gawang, terus pemain ini udah biarkan aja. Pemain ini 8 ini 2 kan saya di tengah. Wah, sebelum diangkat saya udah lihat kakinya nih pas dapet. Wah. Itu kita menang kalau nggak salah, menang 2-1 apa 1-0 gitu. Saya masih ingat. Orang player serem banget. Tinggal wasit aja saya belum. Wasit loh. Udah jangan. Wasit saya kasih kartu merah semua. Jangan. Udah jangan pertimbangan. Cuma wasit ada masa pensiunnya. Dulu ditawari sama Pak Pur. Jadi saya ada cerita unik. Pak Pur kan di Kediri juga dia tuh Purwanto. Saya bilang, Pak Pur, wasit itu seperti apa sih? Loh, kamu belajar ini wah, bagus juga untuk memperbaiki sepak bola Indonesia kalau yang kita tahu kan. Cuma kata Pak Pur berat Kak, wasit itu aduh kalau udah kuat bahaya. Gimana kalau nggak punya mental apa semua, belum kena supporter apa kalau kita berlaku adil nih, wah main di mana, wah itu zaman itu zaman salah dikit aja. Wah, bisa pulang kita. Nggak ada media kan. Tapi ada itu dia pengen ngajari saya. Saya juga mau belajar soal. Jadi kita tahu dari bermain tuh, oh ini yang dilarang sama wasit nih. Ini yang nggak bisa dikasih kartu sama wasit, protes seperti apa. Yang bisa dikasih kartu pelanggaran seperti apa. Jadi saya ambil ilmunya sebenarnya, ilmunya tidak sembarang ini. Jadi saya belajar ke wasit apa sih yang buat orang bisa protes tapi tidak dapat kartu. Begini caranya, Kak. Oke. Terus kalau pelanggaran nyentuh ininya, oh itu dapat kartu kuning. Terus gimana caranya? Ada skillnya, ada caranya. Oh jadi saya. Jadi saya ambil semua ilmunya. Itu yang mungkin harus dipunyai adik-adik. Betul. Jadi mungkin yang nggak banyak orang tahu mungkin itu Bang. Kayak Hamka mungkin di luarnya kelihatannya orang yang agak sedikit sembarangan, tapi sebenarnya aslinya kan mempelajari. Semua dipelajari. Saya pelajari semua. Tidak ada kata cukup dan tidak ada kata terlambat untuk belajar, kayak bener ya. Betul. Belajar. Nah, masuk ke era sepak bola modern. Otomatis ada nggak sih pemain zaman sekarang yang karakternya mirip nih kayak Cap? Kalau karakter sih dalam permainan mungkin ada lah ya yang keras apa tanpa mau ngalah ya salah satunya Asnawi yang jatuh lah naik lagi ya itu yang saya lihat hampir sama lah karena saya seperti itu tidak mau mengalah. Jadi sampai selesai sampai peluit baru kita selesai. Kalau enggak terus bayangkan sampai semifinal lawan PSIM tuh 8 besar kemarin di Rans kan itu saya udah cedera tuh lawan Sriwijaya udah divonis operasi sama dokter. Saya bilang masih ada satu pertandingan penentuan kalau menang semifinal kan udah pasti lolos. Itu udah putus ACL paksa main PSIM menang sampai selesai pas final dipaksa lagi ya udah putus semua tuh lawan PSIM. Ini kondisi lo tetap main Cap? Main sampai full menang 3-0 lawan PSIM. Lolos final, lolos Liga 1. Nah, main lawan Solo. Ya namanya final saya mau angkat piala kan. Nah, cuma Irfan Bahdim udah tahu kalau saya cedera, dia tekuk kanan udah nggak bisa apa-apain, saya langsung minta ganti. Akhirnya nyerah. Sudah seminggu baru operasi. Tapi yang penting semangatnya. Iya. Makanya saya bilang ada. Itu nggak ini aja sih, nggak ada beberapa sih yang ini. Iya, nggak pernah sih ngelihat ACL putus lagi ya, bukan cuma sobek, putus masih maksa main. Parah. Kajinain nggak bisa tuh? Nggak bisa kalau urat kalau mungkin apa yang patah-patah masih bisa kali ya. Ngomongin nomor nih 23 nih Cap. 23 nih. 23 Jordan ya. Kenapa sih 23 Cap? 23. Ya dulu kan saya anak gawang di Makassar. Ada senior Roni Ririn. Jadi cara mainnya posisinya kan sama saya. Ada striker namanya siapa dulu PSMS tinggi 2 meter dulu nggak salah. 2 meter kan? 2 meter. Dulu kan tinggi masih nggak lolos sama dia di semifinal apa
8 besar tuh. Wah, pas saya selalu anak gaung di Makassar, wah cara mainnya lugas apa. Wah nomor 23 nih. Udah dari situ masuk ke lubuk hati kali ya. Rekam tuh ya. Rekam dan Inspirasi lah ya. Inspirasi junior pakai nomor 5. Dulu kan belum boleh pakai nomor semau kita. Iya. Ya masih junior ya kan. Iya. Nah, pas masuk di PSM barengan sama Roni Ririn. Sempat main bareng berarti. Main bareng. Oke. Saya minta, saya bisa enggak saya pakai nomor 23. Tunggu saya pensiun kau pakai. Oh gitu. Baru saya ambil. Berarti hitungannya dipas itu sama Ya. diturunkan gitu. Saya minta sama. Gila, diturunkan langsung. Kalau saya pensiun kau pakai. Nah, itu. Makanya pas saya pindah langsung Persebaya, langsung pakai nomor 23 sampai sekarang. Sampai sekarang melekat itu udah identitas. Gila, keren. Sampai nama Instagramnya pun. Iya, baru follow tadi gue. Maaf ya, bukan main bola soalnya. Dan basket. Iya, tapi gue pernah kesel banget. Besok ada Hamzah, siapa dah? Acel lebih kesel banget. Wah lu gila gak kenal dia. Gak usah gitu. Siapa kiper Persija? Andri Tani, bos gue kesel banget. Lu foto sama dia, lu gak tau dia siapa? Gak tau, lu browsing nih mendingan. Dia kenal Denny Sumargo. Ali Budi Mansyah. Nah, bener. Itu bareng-bareng saya terapi itu. Paham gue. Cuman Romi sekarang, Kang Romi udah ini uploadnya masjid mulu. Udah hijrah doi. Iya. Sebenarnya Cap juga gitu. Cap. Saya kalau soal agama ya saya hanya mengikuti apa yang dalam hati saya ini salah saya tidak lakukan, ini benar saya lakukan, nggak terlalu tidak penting, masih ingat Tuhan lah, itu intinya. Kalau udah nggak ingat itu baru parah gitu. Patokannya itu masih ingat Tuhan. Benar-benar itu kata kunci ya. Bahwa kita masih punya Tuhan. Mau nggak lain aja, ingat ya. Dengerin bot, masih ingat Tuhan. Nyobain gayung. Mau mandi nyobain gayung ya. Itu tuh gayung. Parah. Oke, terus berarti sekarang karir di Bekasi ya? Bekasi, alhamdulillah. Bekasi. Gimana Cap? Selama di sana bisa ceritain nggak sama rekan? Ya, awal ya sama lah sama kayak Ran. Saya bentuk tim, dipercayakan, akhirnya merekrut pemain bareng dengan pelatih, diskusi, dan alhamdulillah terbentuk menjadi keluarga. Dan bisa kita lihat sebelum kompetisi terhenti kita ada di peringkat pertama. Berarti dalam hati. Lagi-lagi dampak Cap kan parah. Bukan itu karena yang semuanya elemen bola dari Putra Siregar yang punya biaya kan, terus ditambah manajemen yang lain, terus pelatih. Saya ini hanya melengkapi semua yang sudah diberikan sama Bang Putra Siregar untuk Bekasi. Nah saya ini yang merangkul mereka semua jadi satu keluarga, jadi sebuah tim yang betul-betul solid luar dalam. Jadi ketika mengaruhi kompetisi ya kita bisa lihat hasilnya. Nah itu. Kalau Cap Hamka kan sekarang bisa dibilang ya sebagai salah satu panutan bagi semua sepak bola muda Indonesia. Kalau Cap inget tarik balik ke waktu Cap masih muda di posisi mereka, ada nggak sih satu nasihat yang pernah Cap terima dari pelatih atau dari rekan setim? Ya ada banyak. Dia bilang kalau kau ndak bad boy, kau bisa main di luar negeri. Lama. Semua orang bilang yang pelatih apa senior. Tahu kalau ndak bad boy Liga Jepang Thailand mah beda banget. Gila. Cuma karena bad boy itu luar biasa. Ya saya juga sempat berpikir akhirnya saya jadikan pengalaman buat adik-adik. Berbagi. Kalau ada kesempatan ambil, lakukan apa yang menurutmu kedisiplinan apa gizi apa semua itu lakukan. Gym, makan yang bergizi, terus istirahat cukup. Saya yakin pasti kok keluar. Kalau saya dulu begitu, agen aja sampai bilang, ini kalau abang bisa dipegang udah bisa kita bawa kemana-mana. Iya. Postur ada. Iya. Ya kan, skill ada, ada. Jadi masih bisa bersaing gitu. Yeah. Betul. Nah itu yang saya sesali bahwa ya mau bagaimana nih namanya jalan hidup saya, takdir saya sudah begini, hanya bisa direnungkan dan diberikan kepada adik-adik kalau gitu itu sih. Luar biasa. Mungkin buat adik-adik. Amin itu. Jadi makanya Asnawi selalu WA apa nih yang kurang bang? Saya bilang bagaimana Korea ini mainnya apa? Ya sama dong karakter kita kan, keras. Cuman di sana kan ototnya besar-besar ya. Saya bilang kok gym ikuti, minta arahan dari pelatih timmu itu. Sejauh mana arahan, jangan sampai melebihi kaku ya kan. Akhirnya kita bisa lihat Asnawi atas
ini jadi. Jadi dari proporsional ya, bukan yang. Jadi itu yang saya suka kalau ada adik-adik yang hubungi atau saya ngubungin dia. Iya, benar. Oke. Berarti kita udah ngobrolin semua ini, Tan. Semua. Iya kan? Kita bahas tuntas dari dia masa remaja, masa prime time-nya, sampai akhirnya ke Bekasi ini kan. Dari masa bad boy sampai masa pemimpin sekarang. Iya, benar. Dari seorang kapten sampai jadi manajer. Iya kan? Dan tahun depan masih bisa epic comeback mungkin. Epic comeback dong. Iya kan? Kita tunggu tanggal mainnya nih. Pesan untuk seorang Kapten Hamka Hamzah untuk bola Indonesia. Nah ini nih yang saya selalu tidak bisa jawab. Saya Kenapa? ya saya bilang kan saya ini orang bukan berpendidikan. Jadi kalau pesan itu apa sih? Pesan Bahasa basi. Tutupan aja Cap. Tapi ini info menarik yang gue baru tahu yang tadi kita ngobrol berdua ya. Bahwa tingkat sekolah lu ini boleh dibahas ya? Bisa. Dulu cuma sampai SD men, dan baru ngambil tadi itu ya apa? Paket C. Masuk SMP. SMA. Bisa kita balik dulu nggak Cap? Kenapa sih waktu itu? Dulu kan terkendala memang sepak bola sama sekolah itu terkendala. Akhirnya lu pilih main bola. Karena tim saya itu. Tapi yang paling lucu ada cerita lucu. Jadi itu yang penting. Di Makassar dulu tuh ya sama hampir kayak Jakarta sekarang. Komunitas, tapi mereka kantoran. Oke. Salah satu hotel dia selalu latihan itu pagi. Oke. Jadi siapa yang di situ tuh pasti pemain-pemain PSM atau senior saya dulu. Tim bagus nih. Saya dapat kesempatan kan. Iya. Almarhum pelatih Pak Kamal, kok besok ikut ya? Tapi saya sekolah Pak. Ya, enggak apa-apa kok sekolah aja. Cuma saya lihat, wah sering ada Ansar Abdullah, sering ada siapa? Bagus ini timnya bisa jadi kan? Bolos lah saya kan, datang ikut main. Oh seneng kan saya main. Nah keseringan masuklah PSM Junior, Haornas dulu kan. Haornas yang dulu berbulan-bulan kita. Oke. Nah, sekolah nggak ngizinin, sekolah saya kan Hantua. Kata Laut punya kan. Oke. Terus ke PSM lagi, PSM Junior. Ya tetap tinggal kelas. Jadi nggak ini yang mending kata bapak almarhum, mau pilih dari di kanan itu tas sama buku, di kiri sepatu bola, di depan toko sepatu bola nih. Toko bukan toko sepatu bola, toko di daerah kan ada lengkap tuh, olahraga sama sekolah itu lengkap, jadi satu. Saya pilih sepatu bola. Pilihan yang tepat berarti ya. Dia bilang kalau nggak jadi pemain bola, kalau bisa tahu sendiri kok jadi apa. Dikasih gitu kan, kamu pilih ini mau pilih. Iya, dia pegang ini, karena udah sekolah udah bayar sekolah, nggak pernah sekolah ya kan, udah surat peringatan datang terus. Udah naik kelas setahun kan. Senior saya ada tuh, Pahrul kan kakak ketua OSIS, ketawa pemain bola juga dia. Jadi akhirnya sudah saya putuskan untuk terjun terus dunia sepak bola. Makanya setiap hari saya kalau nggak lihat lapangan bola ya itu setiap hari harus lihat lapangan bola saya. Itu vitamin buat saya. Itu kita sempat karena dari sekolah itu udah saya pengen lihat sepak bola, masa di usia menjelang pensiun nggak ngelihat, wah saya. Jadi makanya saya setiap hari itu pasti ada di lapangan bola. Entah itu di story saya atau story teman-teman pasti ada lapangan. Bukan karena saya mau latihan apa ya, karena obat vitamin buat saya itu. Fetisnya lapangan bola. Tadi gue sempat ngomong di belakang. Orang kan kadang story yang mana-mana saya lapangan bola. Liburan lapangan bola. Kerja lapangan bola udah. Karena dari kecil itulah. Dari kecil tahunya udah bola ya Kep ya. Pas sudah senior masuk ke klub-klub, datanglah ke Makassar kan, main sama itu ternyata ada yang bagian masa saya bilang ini gara-gara kalian saya bolos dulu. Ada yang saya pikir kan pemain bola, rekrutan pemain bola masuk ke hotel itu kan, ternyata nggak ada yang supir, driver hotel kan. Saya bilang tahu begini saya tetap pilih sekolah. Tahu ternyata kalian pegawai juga bukan atlet. Ketawa semua saya bilang astaga. Tapi sekarang nggak nyesel dong Beb? Enggak lah. Enggak. Karena ya saya bilang bahwa saya sudah bisa membaca, sudah bisa menghitung, jadi nggak ketinggalan. Dan gue rasa itu pesannya dari seorang Cap Hamzah ya adalah sekolah sama sepak bola memang harus sejalan, tapi kalau nggak sejalan ya tergantung kalian mau pilih mana, tapi tekuni apa yang sudah kalian pilih. Benar, itu pesannya. Karena saya nggak bisa ngikutin saya kan, takutnya beda jalan. Benar. Sama sepak bola, semoga pengurus baru ini sepak bola kita bisa lebih profesional, lebih maju. Amin. Wow. Sportif. Luar biasa. Bukan hanya pengurusnya, semua elemen, supporter, pemain, wasit apa semua. Amin. Jadi betul-betul sudah waktunya lah untuk sepak bola
makin maju. Demi kemajuan sepak bola Indonesia, Cap ya. Amin, Cap. Cap, thank you sudah datang Sama-sama, Pak. ke Sport Plus Studio. Thank you banget udah ngisiin waktu pagi-pagi kesini, walaupun tadi naik katanya. Nih, apa skelan? Apa namanya? Skelan. Aduh. Iya, kalau kata si Habib turun berok parah banget. Beda cerita itu. Kalau kecapean tuh naik Iya. ada nongol ya. Tapi tetap datang ke sini. Datang. Gokil sih menurut gua. Karena Ya, thank you. kehormatan banget buat kita. Sehat-sehat ya, Sama-sama, ya. sama-sama. Sukses terus, sehat selalu. Sama-sama Semoga sukses buat Sport Plus Studio. Benar. Gas kan. Untuk kan. Cap Hamzah, terima kasih Sama-sama, sekali lagi. sama-sama. Iya. Apa? Gaskan dia. Gaskan dia. Gaskan dia. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan bintang tamu yang gak kalah seru dari Cap Hamzah. Oke. Terima kasih. Bye bye. Gue lupa lagi bye kan, soalnya panggil bye.